Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For this bright day, we would like to discuss about pragmatics. Our topic discussion is about the directive utterances and its scopes. In a previous meeting that we have discussed about the speech act, and then from these discussions we would like to discuss about directive utterances and its scope. It means that in Indonesians, tindak tutur direktif dan cakupannya. There are two experts that explains of these directive utterances. The first is Cradle. In 1988, page 1890, explained there are three types of directive utterances. The first, command sentence. The second one, a request sentence, and the third one, suggestive sentences. Suggestive sentence. Oke, di sini Cradler menjelaskan bahwa ada 3 jenis tindak tutur direktif. Yang pertama adalah kalimat yang berupa perintah, kemudian ada dalam bentuk kalimat memohon dan kalimat menyarankan. That's according to Cradler. But another experts, according to Shirley here, 1983, stated that directive utterances are as follows. Oke, di sini Shirley lebih banyak menjelaskan tentang tindak tutur direktif. Di sini dia menjelaskan bahwa directive utterances is to give someone influences to the listeners to do an action. Di sini maknanya bentuk tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya untuk membuat pengaruh agar si mitra tutur melakukan tindakan. Nah, misalnya tindakan yang dilakukan jadi seperti misalnya ada memesan, orderings, kemudian memerintah, commanding, memohon, requesting, menasihati, advising, dan merekomendasi atau recommending. Okay, from these two experts, both Cradler and Shirley, they have talked about the directive utterances, but Shirley explains many things about the directive utterances. If Cradler, 3 only, and then according to Shirley, there are 1 ordering, the second commanding, the third requesting, the 4th advising, and 5 recommending. Okay, we can see the specific informations about the directive utterances with its example. There are some example about the directive utterances into the sentences. Okay, and
we go to the local experts about the limits according to Ibrahim 1993 page 16. He explained that there are 6 classifications according to directive utterances. If a previous experts, nah kalau dilihat tadi dari para ahli sebelumnya, menurut Kreidler itu ada 5 ya, tindak tutur direktif. Kemudian Shirley itu ada 5, Kreidler tadi ada 3, Shirley ada 5, dan di sini Ibrahim menjelaskan itu ada 6 ya, klasifikasi dari tindak tutur tersebut. Oke, di sini pertama requestive ya, request sama seperti tadi. Kreidler dan Shirley juga menjelaskan ada request atau mohon, kemudian dalam bentuk questions, and number 3 requirement, 4 prohibitive, and 5 permissive, and 6 advisories ya, advisories. Oke, di sini nasihat. Nah, kalau tadi Shirley ada 5, di sini Ibrahim dia mengklasifikasikan ada 6 dari tindak tutur direktif ya. Tindak tutur yang ya dituturkan secara langsung ya. Oke, kita lihat di sini ya, the first according Ibrahim. Pertama itu ada yang disebut dengan requestive ya, atau request ya. Di sini tindak tutur yang meliputi ya meminta ya, atau to beg someone ya, meminta pada seorang ya, biasanya dengan kata-kata polite words or sentences. Okay, if you want to ask someone ya to help us, as usual that we use a polite sentence. Like for example, okay, please, would you please, something like that. Would you please give me 1 pound, 1 pound sterling of your money. Take for example, yaitu memohon ya, atau meminta di sini. Oke, di sini requestive menurut Ibrahim itu ada yang disebut dengan mengemis ya, mengemis ya, dengan kata-kata yang what is it, kata-kata yang merayu biasanya di sini agar mitra tutur ya memberikan ya sesuatu ya atas tindakan action yang dilakukan oleh si penutur. Jadi ada feedback ya. Kemudian di sini ada memohon, menekan, mengundang, mendoa, mengajak, dan mendorong. Nah, ini semuanya masuk dalam kategori request ya. Oke. Nah, di sini requestive is, nah, katanya adalah request is to express ya the someone's atau the speaker intention, so there is a feedback from the listener ya, to do something ya with his expressions ya from the speaker. Nah, di sini jadi menjelaskan itu requestive ya adalah mengekspresikan keinginan penutur
sehingga ya mitra tutur atau lawan bicara di sini melakukan sesuatu atas misalnya permohonan atau permintaan, di sini ajakan atau dorongan dari si penutur. Oke, dengan kata lain, ya in other words, requestive mengekspresikan keinginan atau harapan penutur kepada mitra tutur sehingga mitra tutur menyikapinya. Nah, menyikapinya di sini there is one action ya to do ya. Take for example, would you please bring me a plain water? I am thirsty. Would you please? Nah, itu adalah suatu request ya. Jadi dengan mengucapkan tuturan tersebut automatically ya mitra tutur itu akan menyikapinya dan actionnya memberikan one glass of plain water, yang memberikan segelas air putih seperti itu ya. Nah, kalau di sini contohnya ya a parent ya to their children ya, ini orang tua misalnya pada anak-anaknya dengan mengatakan ya dengan wise wordnya di sini mengatakan pada anak-anaknya ya, ini suatu apa bisa dalam bentuk request, tapi di sini misalnya request ini bisa memberikan dorongan atau semangat di sini. Oke, di sini dijelaskan misalnya contohnya agar menjadi orang yang sukses kamu harus belajar dan bekerja yang tekun, bersemangat dan rajin beribadah anakku. Nah, di sini ada pemotivasi atau dorongan, dan juga di sini ya ada keinginan atau harapan ya, doa ya yang dituturkan oleh orang tua kepada anaknya ya. Di sini menjelaskan bahwa orang tua mendorong kepada anaknya agar menjadi orang yang sukses baik di dunia maupun akhirat. Nah, jadi harus balance ya. We want to be a successful person in this world, we have to work hard. And don't forget, besides working hard, we have to pray to our God. So not only we can reach the material from this world, but also in the end of our life, in the different world, in heaven, we have a good thing, not only in the world, but also in the end of our life, in different world. Okay, this is the example of requestive ya. Berikutnya next ya, dalam bentuk according to Ibrahim, dalam bentuk question ya. Questions bentuk pertanyaan berupa bertanya dan menginterogasi. Nah, biasanya di sini dilakukan oleh aparat ya. Oke, dalam pengertian ini request permohonan memiliki pengertian khusus bahwa apa yang dimohon oleh mitra tutur memberikan informasi secara spesifik kepada penutur. Jadi di sini dalam pengertian request maksudnya ada permohonan dari mitra tutur kepada yang dimohon oleh mitra tutur kepada penutur terhadap informasi tertentu.
menginterogasi juga mengandung sesuatu yang tidak terdapat dalam menanyai, ya, selain menguji dan menyelidiki. Jadi dalam bentuk questions itu ada dua yang terjadi, bertanya, menginterogasi. Take for example, ya, di sini ada contoh, namun ya kita lihat di sini keduanya tidak bisa digunakan untuk melaporkan isi pertanyaan, tetapi hanya untuk mengarahkan topiknya. Nah, jelas di sini ya, hanya mengarahkan topik biar pertanyaan yang dijelaskan oleh penutur bisa dipahami oleh mitra tutur. Jadi questions berupa bertanya dan menginterogasi. Oke, take for example here. Ya, ini contohnya misalnya dalam bentuk question. Ini ada Dava. Dava bertanya kepada Noi, di mana alamat rumahmu, Noi? Where do you live, Noi? Di sini Noi answer the question. My address is on Jalan Raya Ciparai 6 km. Ya, di sini. Ini berupa question yang memiliki makna. Tuturan ini disampaikan dari seseorang sahabat yang akan berkunjung ke rumah, but he didn't know the specific address. So to make sure, Dava asking a question to Noi about the address of his house. Nah, di sini disampaikan bahwa untuk berkunjung ke rumah Noi itu dapat to make sure, ya, dia bertanya alamat secara spesifik itu kepada Noi. Nah, ini dalam bentuk questions, ya. Nah, di sini tidak ada dan tidak ada interogasi. Nah, biasanya kalau dalam interogasi itu di aparat, ya, misalnya ada pencurian dan oknum yang tertangkap, dan itu ditanya dan diinterogasi. Misalnya ditanya, ya, mengapa kamu mengajak si A untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Kemudian setelah pertanyaan, kemudian menginterogasi. Apa motif dibalik, ya, perbuatan yang Anda lakukan sehingga merugikan, ya, orang banyak atas tindakan dan perbuatan? Coba jelaskan dari awal hingga kejadian tersebut berlangsung. Nah, itu contohnya, ya. Kalau di sini, this is the example of the question, ya, yang masuk ke dalam kategori directive utterances. Oke, sampai di sini I wish that you can understand. Oke, next. Setelah question ada requirement. Nah, ini ya, requirements, ya. Di sini requirements itu ada syarat, ya. Nah, syarat itu persyaratan
tindak tutur yang masuk dalam requirements meliputi tadi ada memerintah, order, menghendaki, mengomando, menuntut, mendikte, mengarahkan, menginstruksikan, mengatur, dan mensyaratkan. Ini banyak sekali ya yang masuk ke dalam kategori tindak tutur yang disebut dengan requirements. Memerintah, menyuruh dan mendikte. Nah, ini contohnya ya, jangan sampai dirancukan dengan memohon. Oke. Di sini ada kata memerintah, menyuruh, mendikte. Ya, jangan dibingungkan ya dengan memohon meskipun permohonan dalam pengertian yang kuat. Oke, ya di sini ada memerintah itu katanya atau memiliki ya pengertian yang kuat. Misalnya go take your car right now. Nah, itu memerintah ya. Kemudian ya dalam memerintah penutur mengekspresikan maksudnya sehingga mitra tutur menyikapi keinginan yang diekspresikan oleh penutur sebagai alasan untuk bertindak dalam permohonan. Maksud yang diekspresikan ya di sini maksud yang diekspresikan penutur adalah bahwa mitra tutur menyikapi ujaran penutur sebagai alasan untuk bertindak. Dengan demikian ujaran penutur dijadikan alasan penuh untuk bertindak. Nah, di sini ada feedback yang kuat yang harus dilakukan ya, must be done ya. Well or unwell ya, must be done ya. Mau senang atau tidak itu harus dilakukan. Nah, itu ada syarat ya. Misalnya dalam bentuk misalnya tadi memerintah. Oke, ya ini untuk memperjelas dari pengertian tersebut. Kita lihat di sini contoh. Nah, this is one of the example ya from a soldier ya, from the what is it? Commandant ya, commando and soldier ya, dan prajuritnya di sini. Nah, di sini komandannya mengatakan ya misalnya generalnya keep on moving. Okay. Don't step behind ya, jangan mundur ke belakang. Shot the enemy. Jadi memerintahkan kepada prajuritnya untuk tetap berjuang maju di garda terdepan. Oke, dengan jawaban yang singkat namun tegas, prajurit mengatakan yes sir ya, siap komandan. Nah, di sini tuturan ini disampaikan oleh komandan kepada prajurit ya pada waktu perang melawan musuh. Hal ini berarti komandan memerintah kepada prajurit agar tidak boleh mundur atau kalah dan harus menang. Karena itu perintah untuk menembak musuh harus dilakukan. Nah, di sini there is one requirement, alasan mengapa harus dilakukan. Ya, di sini mau tidak mau harus berjuang dan harus menang. Yaitu ada action yang dilakukan oleh mitra tutur atas perintah dari penutur. Nah, di sini dalam contoh ya, seorang komandan memerintahkan kepada prajuritnya untuk tetap berjuang, maju terus, pantang mundur ya di sini. Oke, this is one of the requirement. Kemudian berikutnya ada yang disebut prohibitive. Itu dalam bentuk larangan, tidak boleh ya di sini. Atau meliputi melarang dan membatasi. Melarang atau membatasi pada dasarnya adalah perintah juga ataupun suruhan. Nah, masuk ke dalam ya perintah atau suruhan supaya mitra tutur tadi tidak mengerjakan sesuatu. Ya, oke, contohnya di sini prohibitive ya.
to keep our healthy, ya, to keep our lung, ya, to keep our heart, ya, to become healthy, ya. So this is one of the prohibitive from a doctor. Nah, contohnya dokter menjelaskan, ya. Nah, ini dalam bentuk statement, pernyataan. Tetapi ini maknanya adalah suatu larangan. Don't smoking. It can be cause lungs illness, atau misalnya heart illness, heart attack, sakit jantung. Dokter mengatakan merokok mengakibatkan sakit jantung. Nah, pasien, iya dok, mulai sekarang saya berhenti merokok. Nah, karena di sini pasiennya bisa jadi sebagai hot smoker atau heavy smoker. So sini the doctor prohibitive to his patient to give up smoking, untuk berhenti. Tuturan ini disampaikan oleh seorang dokter kepada pasiennya, artinya ia melarang kepada seseorang agar tidak merokok sebab dapat mengakibatkan sakit jantung. Kemudian pada contoh atau prohibitive berikutnya, nah ini misalnya ibu kos atau bapak kos, Nah, ini situasi tutur saat pemilik indekos memberikan informasi kepada penghuni kos. Biasanya dibuat dalam pengumuman atau misalnya secara langsung, tindak tutur direktifnya. Di sini pemilik kos ini mengatakan jam belajar dimulai pukul 19.30 sampai dengan 22.00. Tuturan ini disampaikan tentu saja kepada semua tamu yang akan berkunjung di rumahnya, di tempat kos tersebut, bermaksud bahwa membatasi para tamu untuk berkunjung pada jam-jam genting seperti ini, jam 19.30 sampai jam 22, karena katanya jam tersebut itu adalah waktu belajarnya anak-anak kos. Jadi kalau mau berkunjung maksudnya bisa sebelum jam 19.30. Tapi kalau berkunjung setelah jam 22, itu bukan bertamu, tapi mungkin sebagai penjaga kos, begitu ya. Tapi di sini maksudnya ada prohibitive, tidak boleh bertamu pada jam 19.30 sampai jam 22, tetapi dibolehkan atau diizinkan di sini sebelum jam 19.30. Dan di sini adalah prohibitive, ada larangan, permohonan untuk tidak melakukan sesuatu dalam bentuk larangan. Okay, next, number 5. Di sini ada permissive. Permissiveness atau memberikan izin atau pemberian izin dalam bentuk directive utterances. Oke, kita lihat di sini apa itu dalam bentuk pemberian izin, tindak tutur direktif dalam bentuk permissive. Dan ini meliputi menyetujui, membolehkan, memberi wewenang, menganugerahi, mengabulkan, membiarkan, mengizinkan, melepaskan, memaafkan,
dan memperkenankan. Dan semua ya bentuk kata ini ya itu adalah untuk pemberian izin atau menyetujui. Oke, seperti halnya dengan perintah dan larangan. Ya, di sini permisif atau pemberian izin mengekspresikan kepercayaan penutur dan maksud penutur sehingga mitra tutur percaya bahwa ujaran penutur mengandung alasan yang cukup bagi mitra tutur untuk merasa bebas melakukan tindakan tertentu. Alasan yang jelas untuk menghasilkan pemberian izin adalah dengan mengabulkan permintaan izin atau melonggarkan pembatasan yang sebelumnya dibuat terhadap tindakan tertentu. Oke, maksudnya di sini ya secara ringkasnya permissiveness ini adalah memberikan ya kepercayaan kepada mitra tutur ya untuk melakukan sesuatu yang sudah ya diperbolehkan ya, karena di sini ada ya sebab akibatnya juga mengapa itu diizinkan ya untuk melakukan sesuatu. Oke, kita lihat di sini ya contohnya. Nah, ada ya izin atau permissiveness tapi dengan syarat, ada requirement yang harus diikutin, aturan yang diikutin sehingga diperbolehkan untuk melakukan sesuatu. Untuk memperjelas pengertian tersebut ya kita lihat di sini ya. Ini ada contoh situasi di lingkungan akademik ya, kampus, situasi tutur pada percakapan saat rektor memberikan pidato di hadapan para mahasiswanya. Nah, di sini misalnya rektor mengatakan, silakan kegiatan mahasiswa dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, di sini pasti ada syarat ya sehingga bisa dilaksanakan untuk tindakan atau kegiatan tersebut. Nah, di sini ada permissive ya. Ada pemberian izin. Oke, di sini tuturan ini dimaksudkan bahwa rektor telah menyetujui kegiatan yang diprogramkan oleh para mahasiswa. Oke, berikutnya ya di sini ada permissive ya, dari orang tua pada anaknya. Di sini misalnya orang tua atau bapak mengatakan, silakan mobil dapat kamu bawa untuk pergi kuliah. Terima kasih Pak. Dari tuturan ini memiliki makna bahwa ini ada permissive, ada izin yang diberikan oleh orang tua atas kepercayaan misalnya kepada anaknya ya, diberikan kepercayaan anaknya untuk menggunakan kendaraan sebagai transportasi ya untuk berangkat kuliah. Oke, dari sini ada yang disebut dengan tindak tutur directive utterances ya, tindak tutur direktif dalam bentuk permisif atau pemberian izin atau diperbolehkan. Tapi di sini ada prasyarat yang harus dipenuhi ya. Prasyaratnya apa? Di sini adalah misalnya harus memegang teguh ya amanah atau kepercayaan yang diberikan. Bila mana misalnya kepercayaan tersebut disalahgunakan, tadi misalnya di sini anak tersebut ya dalam contoh diizinkan untuk mengendarai mobil, bila mana dia digunakan ya untuk bermain misalnya untuk jalan-jalan, nah mungkin ya tidak ada permisif ya, tidak ada pemberian izin dari orang tua untuk memperbolehkan anak tersebut yang menggunakan kendaraan. Nah, bisa jadi nanti ya bukan untuk go to a campus but go to a holiday gitu in some places. Okay, this is the permissive, and then the last explanations
about the directive utterances according to Ibrahim. Nah, di sini yang keenam itu adalah yang disebut dengan advisories atau tindak tutur direktif dalam bentuk memberikan nasihat. Oke, di sini advisories menasihati. Apa yang diekspresikan penutur bukanlah keinginan bahwa mitra tutur melakukan tindakan tertentu, tetapi kepercayaan bahwa melakukan sesuatu merupakan hal yang baik. Nah, di sini menasihati. Jadi diekspresikan penutur ya bukan bermaksud bahwa ya si pendengar atau mitra tutur melakukan ya tindakan tertentu, tapi di sini ya ada kebaikan tersendiri bila mana tindakan tersebut itu dilakukan ya. Nah, itu ada yang disebut dengan tadi advisories ya, advice ya, nasihat. Penutur juga mengekspresikan bahwa mitra tutur mengambil kepercayaan tentang ujaran penutur sebagai alasan untuk bertindak. Oke. Nah, di sini intinya tadi dari awal itu what is it? The beliefness ya, kepercayaan atau ya yang menjadi ya di sini apa sebagai requirement ya, persyaratan sehingga ada dampak yang baik yang dapat diambil ya bila mana hal tersebut dilakukan. Oke, di sini menurut kekuatan kepercayaan yang diekspresikan, implikasi dari menasihati merupakan gagasan yang baik. Oke, kita lihat contoh di sini ya. Contoh tindak tutur menasihati dapat diperhatikan pada tuturan berikut ini. Oke ya, this is about what is it? Jadi stop smoking ya, itu bisa larangan. Kalau bisa juga di sini masuk ke dalam advisories. Dan di sini contohnya doctor ya, said to his patient ya, makanlah non berkolesterol rendah. Nah, maksudnya di sini makanlah makanan tersebut itu memiliki kolesterol yang rendah. Nah, mungkin di sini bisa ya diujarkan oleh dokter pada pasiennya yang mungkin ya memiliki darah tinggi atau kolesterol yang tinggi. Nah, di sini pasien, iya dok, mulai saat ini saya menghindari makanan yang mengandung kolesterol. Okay, from this directive utterances of the advisories ya, tuturan ini mengandung nasihat yang dapat mempengaruhi kepada pasien yang berkadar kolesterol tinggi. Dampak dari tuturan tersebut, mitra tutur pasti melakukan tindakan, misalnya tidak makan makanan yang berlemak. Nah, di sini advisories ya bersama tadi dengan prohibit larangan. Nah, kalau larangan itu keras ya kalau dasar ini. Nah, ini untuk kebaikan ya, bisa ini sebagai nasihat. Jadi ada dampak positif yang dilakukan oleh mitra tutur bila mana mengikuti nasihat atau anjuran ya. Tadi di sini kasusnya contohnya itu seorang pasien yang memiliki tekanan darah yang tinggi, kolesterol yang tinggi, dan disarankan untuk tidak makanan yang mengandung misalnya kolesterol tinggi. Oke, that's okay, those are about the directive utterances, and there are 6 classifications. Ya, ada 6. Tadi pertama ya, di sini ada yang disebut dengan requestive, kemudian ada question dan interogasi, kemudian ada requirement ya, persyaratan dalam bentuk ya perintah, menghendaki dan sebagainya. Kemudian ada larangan, prohibitive, kemudian ada permissive, larangan, dan ada berizin, dan yang terakhir ada advisories. Oke. Nah, di sini bahasan dari
dalam bentuk tindak tutur direktif ya, dan cakupannya di sini. Kalau menurut ahli tadi, menurut Cradle itu menjelaskan ada 3 ya, tuturan direktif ya, kemudian Shirley ada 5, dan di sini Ibrahim melengkapi dan mengatakan ada 6 ya. Nah, klasifikasi dari directive utterances. Well, yeah, I think our discussion today about the directive utterances. I wish that all of you can understand my simple explanation about this topic, specifically of directive utterances and its scopes. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.